Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Kata Hasto, Gibran itu ya ketularan ya emosinya seorang Prabowo. Ya kita lihat saja begitu. Hasto mengatakan tampilan Gibran sangat emosional. Ketularan Pak Prabowo katanya ya. Melihat debat tadi malam ya dengan situasi yang agak memanas di situ begitu dan seolah-olah etika hari ini begitu kan ya terkait dengan Gibran pada hakikatnya menunjukkan karakter dan sifat asli seorang Gibran. Ternyata selama ini begitu kan ya kalau bersalaman dengan siapapun sok hormat sok ini dan sok itu ketika debat mereka begitu kan ternyata etika yang kemudian yang seawalnya dilakukan oleh Gibran ternyata kandas ya tadi malam hal seperti itu begitu. Saya kira debat boleh ya beradu gagasan, beradu narasi sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Tapi pada kenyataannya jauh begitu dari fakta-fakta yang ada begitu. Datanya banyak yang ngawur begitu kan. Wajar kalau Pak Mahfud MD mengatakan ya tidak perlu kita jawab hal-hal itu. Tidak ada jawabannya begitu kan ya. Dan sekarang ya Hasto mulai ya memberikan satu statement kritikan kepada Gibran dan Prabowo dan bahkan hari ini seolah-olah lebih mendukung kepada ya Caimin di situ begitu. Artinya apa? Artinya dengan sebuah narasi-narasi yang muncul hari ini begitu kan ya yang kita lihat ya jutaan orang melihat itu ternyata ucapan-ucapan Gibran dengan seperti itu berlagak gimmick dan sebagainya itu tidak mencerminkan sebagai seorang calon wakil presiden yang representasinya anak muda begitu kan. Jauh dari kata itu begitu. Ini Hasto mengatakan tampil Mas Gibran sangat emosional ketularan Pak Prabowo. Ini bisa jadi nih soalnya Caimin juga jadi ketularan Anies pinternya katanya. Gibran bintang di Pilpres kali ini gerak-geriknya sangatlah menarik kata komentar-komentar dari netizen. Tapi pada kenyataannya orang melihat dan jutaan orang begitu kan. Ya tidak bodoh hari ini melihat bagaimana karakter seorang Gibran di situ begitu. Ya lihat saja pada debat tadi malam begitu kan. Ya baca datanya banyak yang salah. Terus kemudian pengungkapan dari mereka seolah-olah pakai bahasa Inggris sana sini, pakai bahasa Inggris sana sini ya biar menutupi kelemahan mereka sebenarnya. Tapi kita lihat saja bahwa hal-hal seperti itu sering terjadi begitu kan. Bahkan ya kata Hasto gimana saya ngomongnya ya pokoknya ya itu tidak mencerminkan anak muda ya. Hari ini semua orang kok bicarakan Gibran dan Samsul ya namanya gimana katanya begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya debat tadi malam yang paling memberikan dampak positif itu justru ya Caimin di situ begitu. Benar-benar ya memang datanya sesuai akurat ya semuanya akurat di situ sehingga Gibran keteteran di situ begitu kan. Bisa dianggap apa yang disampaikan oleh Gibran itu substansinya tidak kena begitu kan. Substansinya itu tidak kena di situ begitu. Sehingga orang itu melihat seorang Gibran ya walaupun banyak kata-kata yang pakai bahasa Inggris, kata-kata yang kemudian yang seharusnya disampaikan dengan biasa lalu kemudian disampaikan dengan bahasa Inggris tapi pada kenyataannya hal itu begitu kan menutupi kelemahan mereka sebenarnya. Jadi artinya apa? Artinya masyarakat Indonesia hari ini kan tidak bodoh sebenarnya begitu kan ya melihat dengan hal-hal seperti itu begitu. Bahkan ini ya dari Hasto begitu ini. Hasto mengatakan tampilan Mas Gibran sangat emosional, ketularan Pak Prabowo katanya ya, emosian dan sebagainya. Ya kita lihat saja bagaimana seorang Prabowo di situ begitu. Sekretaris TPN Ganjar Mahfud Hasto Kristianto menyebutkan bahwa cawapres Gibran Raka Buming Raka ya tampak emosional terpengaruh capres Prabowo Subianto saat debat cawapres cawapres. Jadi kalau Gibran ketularan Pak Prabowo begitu kan, yang omon katanya begitu kan, ya Caimin juga ketularan pinternya dari Anies Baswedan kan begitu logikanya begitu. Jadi saya tadi malam itu lebih debat itu tadi malam saya kira
isinya dari seorang Gibran dan Caimin, justru saya lebih asik ya mendengarkan dari Caimin. Karena apa? Karena data itu ya benar-benar akurat, data-data itu benar-benar disampaikan, apa yang akan dilakukan masa depan, disitulah poin pentingnya begitu kan. Sedangkan Gibran coba bayangkan ya, di situ katanya ini masalah vote estate begitu. Katanya pernah sudah dipanen. Ternyata data-data yang muncul dari hari sampai hari ini tidak ada di situ begitu kan. Jadi saya kira dengan adanya situasi politik hari ini jelas memang begitu kan ya. Prabowo Gibran itu apa yang mau dilakukan untuk masa depan itu masih belum ada sebenarnya ya. Pertama adalah jualan Jokowi karena memang bapaknya di situ begitu. Jadi artinya apa? Artinya ketika dibantah dengan data justru Gibran tidak mau begitu kan. Tidak terima. Kata siapa? Ini ada datanya dan sebagainya begitu. Ternyata setelah dicek itu kadang tidak sesuai dengan itu begitu. Wajar ya. Kata Hasto ya mirip lah 11-12 dengan Prabowo begitu. Hal ini disampaikan Hasto usai hadiri debat Cawapres yang digelar oleh JCC ya pada Minggu ya 21 Januari 2024. Hasto menjawab pertanyaan wartawan yang menanyakan terkait kemesraan ya Cawapres Muhaimin Iskandar dan Cawapres Mahfud MD di debat Cawapres. Hasto kemudian menyinggung sosok Gibran dan dinilai ya tampak emosional tertular capresnya Prabowo Subianto. Ya sebenarnya biasa-biasa saja katanya begitu. Hanya karena tampilan Mas Gibran yang sangat emosional ketularan Pak Prabowo sehingga akhirnya suasananya seperti itu, ujar si Hasto ya. Sudah kelihatan kan sekarang bagaimana ya komentar-komentar dari PDIP sudah melihat bahwa ya seorang Gibran itu ya 11-12 lah dengan Prabowo begitu kan. Ketika ditanya malah dibantah dengan adanya fakta yang kemudian fakta itu tidak rasional begitu kan ya. Kita lihat saja masalah Caimin begitu kan mengungkapkan masalah soal keadilan ya, soal rempang ya, soal tanah adat dan sebagainya begitu kan. Justru melihat hal ini ya yang dibicarakan oleh Gibran hilirisasi. Jadi seolah-olah pertanyaan itu ya menghindar dari pertanyaan itu untuk menutupi kelemahan dari seorang Gibran lalu dengan kata-kata yang kemudian kata-kata baru di situ diselingi bahasa Inggris ya terus kemudian dikasih bahasa Inggris ini dan itu dan sebagainya hilirisasi. Beberapa kali ya Gibran mengatakan hilirisasi padahal hilirisasi yang selama ini bagaimana begitu kan? Ternyata ada sebuah kegagalan yang sangat luar biasa di situ begitu. Tapi tampaknya rupanya begitu kan ya. Kalau melihat dengan data-data akurat justru Caimin di situ sangat luar biasa dan bahkan disinggung oleh Gibran ya. Enak ya baca contekan katanya begitu kan ya. Terus kata Caimin ya saya sedikit ya mencatat ya daripada daripada ada catatan Mahkamah Konstitusi begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya hal-hal seperti itu saya kira tidak perlu diucapkan oleh seorang Gibran begitu kan. Ini bukan debat OSIS begitu kan ya, tapi debat Capres-Cawapres. Kualitasnya bisa kelihatan di situ begitu. Mungkin itu ya yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di-subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.